Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudindiani dan NIM G11200049. Di sini saya ingin mengerjakan praktikum keempat, yaitu mengenai tugas ujian tengah semester dengan matkul MPSI dengan dosen Bapak Pratama Angga Buana. Oke, di sini kita menggunakan Microsoft Project 2013. Untuk memulai Microsoft Office Project 2013 ini, akan tekan tombol button Windows yang ada di pojok kiri, kemudian klik input running-nya, ketikkan di sana project, maka nanti di sana akan muncul program yang berkaitan dengan project. Mengawali lembar kerja baru, silakan ketik blank project baru, atau apabila rekan-rekan sudah membuat project sebelumnya, itu rekan-rekan bisa menggunakan recent yang ada di sebelah kiri ini, lalu tinggal klik, atau apabila belum ada, kita bisa new from existing project. Karena ini kita baru, maka kita pilih new project. Pada bagian ini, lembar kerja akan muncul masih kosong, di mana sebelah kiri ini tabelnya sebelah kiri dan yang sebelah kanannya itu Gantt chart-nya. Ini bagian atas terdapat titel dokumen atau titel dari lembar kerja yang bertuliskan project 1 project profesional. Nah, kemudian kita akan melakukan penyimpanan untuk tahap pertama, yaitu file, menekan menu file tadi, masuk ke save as, lalu pilih browse. Bila mana ingin menggunakan folder yang sudah tersedia, bisa memilihnya. Kalau ketik browse, kita pilih file sumbernya. Saya ingin menyimpan di semester 4, ketikkan file namanya, semisal ts praktikum keempat ts MTS, lalu pilih OK. Sehingga hasil yang diperoleh di bagian titel di komen yang tadi sudah berubah dengan nama yang kita buat. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari cara operasional dari Microsoft Office Project 2013, di sini kita terdapat ketentuan dari mulai tahapan project, lalu informasi mengawali tanggal project, terus menentukan kalender project 3-4 bulan ke depan terkait dari wilayah. Selanjutnya pembuatan main dan subtext. Selanjutnya penomoran pada main dan subtext. Lalu penentuan durasi yang rasional. Terus penentuan predecessor. Lalu pembuatan resource dan name. Dan ke-9 menghubungkan resource name dengan task name. Yang ke-10 terkait perekaman layar beserta penjelasan, lalu akan diupload ke YouTube.
Kemudian kita akan membuat penanggalan project melalui menu project. Lalu kita pilih project information. Nah, di jendela project information itu terdapat fitur start date, finish date, ada current date, status date, ada calendar, schedule from priority, dan lain sebagainya. Cukup diperhatikan itu di bagian start schedule from-nya. Untuk schedule from-nya, pilih project start date. Kalau memilih project finish date, itu akan memusingkan karena itu mulai dari belakang. Nah, kita pilih project start date, dimulai dari yang mentah dulu, lalu nanti menghasilkan yang jadi. Kita pilih start date-nya, kita memulai tanggal 10 Mei. Untuk current date-nya itu kan current date sekarang karena kita membuatnya pada tanggal 26 April. Kita pilih oke. Nah, hasilnya kita bisa lihat di panduan ini. Itu tertulis start itu Tuesday pada tanggal 10 Mei 2022. Langkah selanjutnya yaitu kita mengisi text name-nya. Kita bisa tuliskan kita bisa mengisikan text name. Untuk di sini terdapat subtask persiapan. Di sini terdapat task persiapan dan subtasknya berupa pembersihan lokasi, pemagaran, pasang bau plank, lalu pembangunan direksi kit. Untuk main task selanjutnya terdapat pasang keramik kamar mandi. Subtasknya berupa penggalian tanah, pasang batu, pasir pasang, pondasi batu kali, pekerjaan tanah urung. Main task selanjutnya yaitu pekerjaan beton. Subtasknya berupa pembuatan slope, pembuatan kolam praktis, pembuatan rimback. Untuk main task selanjutnya yaitu pekerjaan dinding. Subtasknya berupa pekerjaan batu bata, pekerjaan plesteran, pekerjaan asian. Untuk main task selanjutnya yaitu pekerjaan kayu. Terdapat subtask kusen pintu dan jendela, lalu pasang kaca. Main task selanjutnya pekerjaan atap. Subtasknya berupa pekerjaan kuda-kuda, pekerjaan musuk dan reng, pekerjaan genteng. Untuk main task selanjutnya itu pekerjaan lantai. Subtasknya itu pasang lantai keramik 30/30, lalu ada pasang keramik kamar mandi. Main task selanjutnya itu pekerjaan sanitas dan drainase. Untuk subtasknya septic tank dan peresapan, pemetaan, pasang WC dan kran. Main task selanjutnya yaitu pekerjaan instalasi. Untuk subtasknya pekerjaan titik lampu dan pekerjaan elektrikal. Untuk main task selanjutnya itu pekerjaan plafon. Subtasknya pekerjaan rangka plafon, lalu pekerjaan eternit dan list. Untuk main task selanjutnya yaitu pekerjaan finishing. Itu subtasknya berupa pengecatan dan masa perawatan. Untuk teksnya ini kan belum terdapat masih name gitu ya. Lalu kita akan mengubah ini dengan klik text name-nya, kita klik kanan, lalu pilih file setting.
Di sini terdapat kotak dialog field setting, lalu kita isikan titel pada kotak dialog tersebut dengan nama kegiatan atau pekerjaan. Lalu klik OK. Di sini hasil edit judul kolomnya menjadi nama kegiatan atau pekerjaan. Atau kalian bisa menggunakan cara lain, yaitu double klik pada judul kolom text name, ketikkan nama kegiatan, ketikkan misal nama kegiatan atau pekerjaan, lalu enter. Gitu. Misal ini ya, kita klik 2 kali, kita ganti ini durasi waktu. Kita enter. Untuk startnya kita ganti tanggal mulai. Kita enter. Finishnya kita ganti titelnya menjadi tanggal selesai. Lalu kita misal mengubah tata letak menjadi ke tengah ini dengan cara pilih judul kolomnya, klik kanan, pilih file setting, kita ubah align bagian align titelnya menjadi center, klik OK. Saat ini semua kita ganti semua, align titelnya menjadi center semua. Lalu kemudian selanjutnya kita akan mempraktikkan, yaitu pengelompokan subtext dan main text. Untuk main text, kita bisa bagian main text ini kita bisa bold dengan cara pilih menu text, kita pilih bold. Lalu untuk subtextnya kita bisa blok pada subtext yang ingin dipilih, kita load, terus kita pilih menu text, kita pilih indent. Kita misal ini ya, kita pilih indent. Nah ini kan begini, ini jadi subtext persiapan. Kalau ini menjadi main text lagi gimana, kita pilih audio. Selanjutnya kita akan membuat penomoran pada outline ini. Kita bisa kita blok, terus kita pilih menu format, kita pilih outline number, maka secara otomatis terdapat nomor pada main text dan subtext. Nah sekarang kita akan merubah durasi waktu.
pengisian durasi waktu. Itu semisal bisa menggunakan tombol panah ke atas dan ke bawah pada bagian durasi 1T1 atau bisa menggunakan secara manual lalu tekan enter, sehingga pada bagian kalau semisal kita mengisikan itu akan terdapat perubahan pada tanggal Selasanya. Kita misal untuk 1T1 durasi waktunya kita isi 1 hari. Langkah berikutnya kita importnya start date-nya sesuai dengan durasi. Kita cukup menginputkan tanggal mulainya kapan, tanggal finishnya nanti akan otomatis. Kita bisa mengisi start date-nya. Nih, bisa dilihat pada bagian kanan dan chartnya awalnya itu abstrak jadi solid. Misal ini tampak pudar, ini tampak tebal garisnya. Kita isikan sampai bagian akhir. Inputkan slide-nya dari awal sampai akhirnya sampai main task ke-11. Kita mengatur lebar kolom. Cukup menaruh kursor antara tepi durasi dengan start date-nya. Sudah. Kita ganti tinggi barisnya dengan tepi antara kursornya di antara 4 dan 5. Lakukan secara berulang sampai bagian akhir.
Semisal kita akan mengganti durasi waktunya untuk bagian pekerjaan usuk dan rem. Kita enter. Nah, di sini kan udah terganti, tapi di bagian main teksnya durasi waktunya itu belum terganti. Nah, itu caranya kita klik kanan, kita klik auto schedule. Kita ganti ini 25. Nah, kita udah ganti auto schedule. Ini kotak di text mode-nya itu kotak biru tua itu auto schedule, dan ini pin itu manual schedule.
Nah, kita bisa lihat di bagian start date-nya dan finish. Pada bagian start date-nya itu terdapat bagian kalian bisa lihat ini kotak berwarna abu-abu itu menunjukkan tanggal kapan saya membuat video ini. Lalu ini tanggal. Nah, untuk tanggal sekarangnya kita bisa lihat di start date-nya. Untuk pada bagian yang abu-abu ini tanggal 10 Mei itu tanggal start date-nya yang kita pilih tadi. Nah, untuk bagian kotak hijau ini tanggal sekarang saya membuatnya, yaitu 26 April. Ini hasilnya setelah kita mengubah start date-nya tadi. Ini berikutnya kita akan membuat hari libur. Kita klik menu project, kita pilih change working time, kita abaikan untuk for kalendernya. Cukup kita klik pada bagian sebelah kanan yaitu create new calendar. Nah, terdapat muncul kotak dialog create new base calendar. Di opsi pilihan di situ kita dapat memilih make of copy of atau create new base calendar. Misal kita memilih libur Mei, silakan kita isi namanya. Kita pilih libur Mei, kita bisa memilih make of copy of standard. Kita oke. Nah, setelah kita menyelesaikan pembuatan judul kalendernya, terdapat perubahan default kalendernya itu menjadi libur Mei. Di sini terdapat setelah Anda menyelesaikan pembuatan judul kotak dialog new kalendernya, terdapat perubahan default kalender menjadi libur Mei. Bisa kita klik tanggal 16. Kita bisa isikan exception. Kita
kita bisa mengisikan hari liburnya, yaitu kita bisa isikan dengan mengklik tanggal yang ingin diliburkan. Kita bisa klik tanggal 16 Mei. Terus di bagian section ini kita bisa ganti menjadi Hari Raya Waisak. Lalu kita bisa klik enter. Untuk tanggal 26 Mei itu kenaikan Isa al-Masih. Tanggal 1 Juni 2022 itu hari
untuk 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Lalu untuk tanggal 9 Juli itu Idul Adha. Dan tanggal 30 Juli itu tahun baru Hijriah. Kita bisa pilih oke. Selanjutnya kita akan menyelesaikan sarjana masing-masing. Karena tanggal 1 Juni itu hari libur, maka kita akan ganti tanggal 2. Terus untuk poin subteks 333 mulai tanggal 6, mengingat ini durasi 2 hari. Nah, sehingga kalau kita perhatikan tadi di main task-nya terdapat terjadi perubahan menjadi 6 hari. Nah, kejadian ini muncul karena kalau kita perhatikan di bagian durasi waktu terjadi perubahan menjadi 6 hari karena tadi sebelumnya 5 hari. Kenapa demikian? Kejadian ini muncul dikarenakan durasi antara tanggal mulai dan tanggal selesai itu. Nah, kita perlu koreksi kembali. Kita klik menu project, pilih project emotion. Nah, di bagian pada bagian project information-nya ini
kan udah bener tanggal 10 Mei. Kemudian untuk kalendernya kita pilih libur Mei ini. Di mana kalender yang sudah kita buat tadi ada libur Mei. Kita baru tekan tombol OK. Sehingga durasi pada main task akan kembali menjadi 5 hari. Kita ganti ini. Kita bisa koreksi ini nanti. Selanjutnya kita akan mengisi pada bagian predesesor. Menurut di PDF praktikum keempat, kita akan mengisikan sesuai dengan instruksi, yaitu
untuk bagian subtask 1T1 pembersihan lokasi itu kita isi 0, maka kosong. Dan untuk pemanggaran kita beri nomor urut 2. Untuk pemasangan blopeng kita isi nomor urut 3. Untuk pembangunan direksi kit kita isi 4. Kita lihat di Gantt chart-nya itu mengalami perubahan. Nah, ini terdapat penghubungan pekerjaan. Kita isi lagi. Untuk penggalian tanah kita isi nomor urut 5. Pasang batu kita isi nomor urut 7. Lalu pasir pasang kita berikan nomor urut 8. Nah, bisa kita lihat di start date-nya itu terdapat perubahan tanggal. Terus selanjutnya kita isi untuk poin subtask 2.4. Pondasi batu kali kita isi 9. Pekerjaan tanah uruk kita isi 10. Terus pembuatan slope kita isi 11. Pembuatan kolom praktis kita isi 13. Pembuatan rim black kita isi 13. Nah, di instruksi di PDF praktikum 4, rim black itu diberikan nomor detik balas dengan hubungan start to stop. Kita bisa menggunakan cara dengan mengklik 2 kali, tipenya kita ganti start to start. Nah, di sini kita lihat, di sini terdapat perubahan antara main task pembuatan terdapat perubahan subtask pada pembuatan slope dan pembuatan rim black itu sejajar. Penghubungan pekerjaannya itu sejajar. Nah, ini artinya apa? Start to start itu
yaitu hubungan ketergantungan di mana suatu pekerjaan harus dimulai bersamaan dengan pekerjaan lain. Nah, bisa dilihat di perubahan Gantt chart-nya ini, untuk pekerjaan subtaks pembuatan ring black itu dikerjakan bersamaan dengan pembuatan sleeve. Ini itu cara kedua. Untuk cara pertama, penulisan predecesornya kita bisa klik mouse-nya, terus pada baris predecessor yang akan diisi, terus kita ketik nomor urutnya, atau cara kedua yaitu kita dengan klik 2 kali pada bagian predecessor yang akan diisi, lalu pilih. Lalu kita pilih nama kegiatannya apa yang akan diisi, terus tipenya apa, terus tenggang waktu selesainya pekerjaan dimulai nya itu berapa hari. Untuk bagian pekerjaan pasang batu bata itu diberikan nomor urut 15. Terus pekerjaan plesteran kita pilih nomor urut 17. Kita pilih finish to start tambah 2D. Atau misal kita bisa klik 2 kali ya. Nah, kini kita pilih finish to start. Terus tenggang waktunya itu 2 hari. Kita bisa lihat itu ada tanda panah atas ke bawah, tapi 2 hari. Di sini kita lihat untuk ID-nya pasang batu bata itu ada di kolom 17 dengan nama kegiatan pasang batu bata, tipenya finish to start, yang artinya itu hubungan ketergantungan di mana pekerjaan pasang batu bata ini harus selesai atau boleh dilakukan setelah pekerjaan lain selesai. Yaitu pekerjaan betonnya itu harus selesai dulu, baru kita bisa memulai memasang batu batanya. Kita klik OK. Untuk pekerjaan acian, kita bisa mengisi nomor urut 18. Terus tipenya finish to start VS dengan tenggang waktu 1 hari. Nah, ini apa artinya? Yaitu hubungan antara pekerjaan acian ini boleh dilakukan setelah pekerjaan plesteran ini selesai dengan rentang waktu misal pekerjaan acian ini dapat dilakukan 1 hari setelah pekerjaan plesteran ini selesai, begitu. Atau pekerjaan plesteran ini kan 2 hari, berarti pekerjaan plesteran ini harus sudah dimulai 2 hari setelah pekerjaan batu bata ini selesai, gitu.
kita isi untuk predesesor kusen batu dan dunia. Kita pilih sel kita isi 19. Dengan tipe finish to start dengan tenggang waktu 2 hari. Terus untuk pasang kacanya kita bisa memberikan nomor urut 25. Untuk pekerjaan kuda-kuda kita bisa mengisi predesesornya dengan angka 21. Untuk pekerjaan busuk dan reng kita isi nomor urut 24. Pekerjaan genteng kita isi nomor 25. Untuk pasang keramik 30/30 kita isi predesesornya dengan 26. Lalu pasang keramik kamar mandi kita isi nomor 28 dengan hubungan start to start. Start to start ini hubungan di mana suatu pekerjaan pasang keramik kamar mandi harus dimulai bersamaan dengan pasang keramik 30/30. Jadi begitu. Dan untuk septic tank predesesornya kita isi dengan 17. Untuk pemipaan kita isi 31. Untuk pasang WC dan kran kita isi 29. Untuk pekerjaan titik lampu kita isi dengan 38. Untuk pekerjaan elektrikal kita isi 39. Untuk rangka plafon kita isi 33. Untuk Ethernet dan list kita isi 35. Lalu untuk pekerjaan pengecatan
kita isi dengan 36. Untuk masa perawatan kita isi dengan 41. Kita bisa melihat untuk hubungan Gantt chart-nya. Nah, beginilah tampilan setelah kita menyelesaikan penjadwalan kerja sampai kita mengisi predesesornya. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan mengisi sumber daya atau resource, maka akan dilanjutkan ke video part 2. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.